berkata, aku sangat sedih, bahkan aku mau terkutuk, sangat berduka cita, sangat bersedih. Kenapa? Karena Israel, ini Israel yang dimaksud pada zaman Paulus. Mereka adalah Israel yang menolak Tuhan Yesus dan mereka tidak diselamatkan. Saudara paham? Itu sebabnya Paulus sangat bersedih untuk mereka. Mereka adalah Israel yang tidak diselamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Bersama-sama kita ketahui ya, sudah lebih dari 1,5 bulan Zionis Israel melakukan genosida kepada bangsa Palestina. Kita tahu bahwa Israel tersebut berniat tidak akan pernah berhenti sampai wilayah Gaza dikuasai oleh mereka. Kita tahu sebelumnya Palestina wilayah tepi barat itu sudah dalam penguasaan Israel. Sehingga Israel ingin juga wilayah Gaza yang sebelumnya dikendalikan oleh Hamas bisa diambil alih oleh Israel. Karena memang ada kepentingan-kepentingan Israel terhadap daerah tersebut. Terus kita juga bisa melihat bagaimana Polycarpus ini terus membela Israel. Bahkan menggaung-gaungkan, mengatakan bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan. Tidak boleh kita mengutuk tindakan Israel. Apapun yang Israel lakukan harus kita bela. Itulah statement-statement yang sering kita dengar dari para Polycarpus yang tidak tahu sebenarnya apa sih Israel itu dan apa benar orang-orang tidak boleh mengutuk tindakan bejat yang dilakukan oleh Israel, walaupun anakmu sendiri yang jadi korban. Apakah tetap akan seperti itu? Ini kan yang menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Polycarpus ngomong harus membela Israel, karena membela Israel akan membuat Anda dibela oleh Tuhan. Memberkati Israel, Anda akan diberkati. Mengutuk Israel, maka Anda akan dikutuk Tuhan. Bayangkan teman-teman. Jadi bagaimana kalau anak Anda yang menjadi korban kezoliman Israel? Apakah tetap Anda akan mengatakan mantap, lanjutkan? Ataukah Anda akan mengutuk perbuatan jahat tersebut? Ini perlu kita pertanyakan kepada teman-teman Polycarpus. Bahkan saya menghimbau ya, kalau bisa para Polycarpus ini kita kirim ke garda terdepan di Israel, supaya mereka melihat langsung, supaya mereka menjadi saksi mata langsung bagaimana kekejian yang dilakukan oleh Zionis Israel. Kalau cuman bilang, jangan mengutuk, mari kita berkati Israel, tapi Anda tidak tahu kelakuan mereka, Anda tidak merasakan sendiri kezoliman yang mereka lakukan, ya sia-sia saja. Anda cuman bisa retorika, Anda cuman bisa ngomong. Sama seperti Anda mengatakan sabar ya, sabar, pasti bisa. Tapi begitu cobaan itu kena kepada Anda langsung mencak-mencak, menyalahkan orang. Itulah yang saya katakan hipokrit. Para Polycarpus ini nggak sadar memang. Dan di sini pendeta Muriwali ya, angkat suara. Walaupun pendeta Muriwali ini kita tahu ya, secara tabiat dan juga kelakuan ya, cara berpikirnya kadang-kadang ya kiding-kiding gitu. Tetapi untuk masalah Israel ini, pendeta Muriwali ini cukup, saya katakan, objektif. Dia tidak asal telan mentah-mentah ayat tersebut. Dia tidak asal mengatakan bahwa Israel ini tidak boleh kita kutuk, Israel ini tidak boleh kita lawan. Bagaimana statement dari pendeta Muriwali ya, mengenai pandangannya terhadap Israel? Mari kita saksikan video berikut. Aspek teologis daripada Israel. Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi, saya akan membaca ulang ayat 4 dan 5, saudara. Dikatakan di sana dalam ayat 4, sebab mereka adalah orang Israel. Mungkin saya baca dari ayat pertama ya. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta.
suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Perhatikan baik-baik. Kenapa Paulus di sini berkata aku sangat sedih, bahkan aku mau terkutuk, sangat berduka cita, sangat bersedih. Kenapa? Karena Israel, ini Israel yang dimaksud pada zaman Paulus. Mereka adalah Israel yang menolak Tuhan Yesus dan mereka tidak diselamatkan. Saudara paham? Itu sebabnya Paulus sangat bersedih untuk mereka. Mereka adalah Israel yang tidak diselamatkan. Secara jasmaniah mereka orang pilihan, tapi secara rohaniah mereka ditolak. Maka Paulus sangat-sangat bersedih. Bahkan Paulus berkata, aku bahkan mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Nah, saudara mesti memperhatikan ini kalau memikirkan Israel. Israel tidak mengenal Tuhan. Israel tidak mengenal Yehova, Yahweh, YHWH, yang menyatakan diri kepada Musa, aku adalah aku yang akan memimpin kamu keluar dari bangsa Mesir, dari perbudakan Mesir. Mereka tidak mengenal karena mereka menolak Kristus, yaitu firman YHWH yang datang kepada mereka. Mesias yang dijanjikan itu. Mereka tidak mengenal, itu sebabnya Paulus sangat bersedih. Nah, Paulus seorang rasul besar bersedih untuk Israel yang menolak Kristus. Lalu engkau orang Kristen enak sekali mengatakan, oh mereka juga sama Tuhan kita dan mereka sama. Kita berdoa agar Tuhan Yesus pimpin Israel. Serang Hamas, hancurkan Hamas. Alasan teologisnya apa? Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka tidak punya akses kepada Bapa di sorga. Karena mereka menolak kepada satu-satunya jalan dan keselamatan itu. Yaitu Yesus Kristus. Paulus di sini mengatakan saya bersedih bahkan mau mati terkutuk. Artinya Israel tidak diselamatkan. Israel yang mana? Yang menolak Yesus. Bukan Israel yang menerima Yesus. Israel yang menerima Yesus seperti Paulus, Petrus, para rasul dan murid mula-mula. Orang-orang Israel Kristen, Yahudi Kristen, ya bukan Yahudi itu ya bisa agama, bisa itu ya Yahudi ya, bisa bangsa ya. Mereka itu percaya kepada Yesus Kristus, tetapi yang Paulus maksudkan di sini adalah mereka yang menolak. Mari saya baca lanjutannya sekarang. Ayat yang keempat, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Di sini Paulus merujuk kepada fakta bagaimana Tuhan mengangkat Israel menjadi bangsa pilihan, menjadi anak-anaknya itu di dalam perjanjian lama. Ya, di dalam perjanjian lama. Jadi saudara itu sejak Abraham dipanggil oleh Tuhan. Abraham dibenarkan melalui imannya kepada Tuhan. Lalu kemudian Abraham mempunyai anak, Ishak, Ismail, masih ada anak-anak yang lain ya. Karena setelah Sarah meninggal, Abraham itu masih menikah lagi, jadi masih punya anak-anak yang lain, tapi yang utama yang dibicarakan Alkitab itu ada dua. Satu, anak dari Hagar, yaitu Gundik, ya, atas permintaan Sarah. Kemudian Abraham menikahi Hagar, lahirlah Ismail, lalu kemudian Ishak. Tetapi di antara kedua anak ini Alkitab berkata, Ishaklah yang dipilih Tuhan, anak dari Sarah, istri sah Abraham, dan dari Ishak kemudian melahirkan dua orang lagi, Esau dan Yakub. Di antara kedua orang ini, Alkitab berkata, kitab Roma berkata, Tuhan menolak Esau dan memilih Yakub. Dari Yakub ini kemudian menurunkan 12 suku Israel menjadi satu bangsa yang disebut sebagai bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang merupakan bangsa
yang masuk ke dalam perjanjian Allah sesuai dengan iman Abraham. Lalu kemudian mereka dipercayakan Taurat, dipercayakan firman Allah. Kalau merujuk kepada apa yang dikatakan Paulus di sini, mereka menerima kemuliaan, menerima perjanjian-perjanjian, ya. Dan perjanjian yang paling penting itu mengenai siapa? Mesias, ya. Dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji, ya. Saya membaca seterusnya, saudara. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 6 sekarang. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Perhatikan baik-baik. Akan tetapi, saya baca saja langsung dari bagian tengah, ya, dari ayat yang ke-6 ini. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ini maksudnya apa, Paulus? Mereka orang Israel. Mereka adalah keturunan Yakub, bapak Israel itu. Tapi mengapa Paulus di sini berkata tidak semua Israel adalah Israel? Karena ada Israel yang secara jasmaniah mereka keturunan Israel, tetapi mereka menolak Kristus sehingga mereka tidak terhitung sebagai Israel rohani. Ada Israel yang menerima Kristus dan mereka mendapatkan penebusan Kristus dan mereka terhitung sebagai Israel rohani. Merekalah gereja Tuhan, jemaat Kristus, yang kemudian juga itu menjadi sama dengan kita. Ya, ada jemaat Kristus dari bangsa Israel, ada jemaat Kristus dari luar bangsa Israel, yaitu kita. Paulus di sini membuat satu pembedaan teologis yang sangat clear, sangat jelas antara Israel yang percaya Kristus dengan Israel yang tidak percaya Kristus. Israel yang tidak percaya Kristus inilah yang Tuhan Yesus, yang Paulus maksudkan itu sebagai membuat dia berduka cita, membuat dia bersedih karena mereka terhilang, mereka tidak diselamatkan. Maka Paulus melanjutkan di sini memberikan satu argumentasi, ya, bahkan keturunan Abraham bapak orang beriman, tidak semua, hanya yang dari Ishak, hanya Ishak saja itu yang merupakan anak perjanjian. Nanti kalau dilanjutkan bahkan dari Ishak pun hanya Yakub, Esau tidak masuk. Ya. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa orang Israel yang menolak Kristus, mereka memang secara jasmaniah keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub. Mereka adalah Israel yang dulu pernah menerima janji-janji, hukum Taurat dan segala sesuatu. Tetapi karena mereka menolak Kristus, mereka hanyalah Israel secara jasmaniah, tapi tidak mendapat bagian dalam penebusan Kristus. Karena mereka tidak mendapat bagian dalam penebusan Kristus, maka mereka tidak diselamatkan. Ya, orang Kristen banyak sekali yang kacau pemahamannya tentang ini, saudara. Sehingga ketika memandang apa saja, bicara Israel itu langsung dikaitkan dengan Tuhan Yesus. Oh, itu bangsa pilihan. Bangsa pilihan dalam konteks apa? Ya, bangsa pilihan dalam konteks apa? Ya, saya baca lagi selanjutnya, saudara. Untuk kemudian saya memberikan penjelasan lebih lanjut. Saya akan membaca sekarang ayatnya yang ke-8. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Bukan anak-anak dari daging, ya, yang disebut anak-anak Allah, tapi yang dari perjanjian. Ini maksudnya apa? Kamu Israel, walaupun secara daging keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub, tetapi kalau tidak masuk dalam perjanjian, kamu hanyalah Israel jasmaniah, tetapi tidak mungkin menjadi anak-anak Allah, tidak mungkin diselamatkan. Lalu perjanjian yang dimaksud di sini apa? Perjanjian berdasarkan iman.
Dikatakan Tuhan berjanji kepada Abraham dan Abraham percaya. Maka Abraham disebut bapa orang beriman. Iman menjadi dasar bagaimana orang itu masuk ke dalam perjanjian Allah. Ya. Orang Israel, mereka mempunyai perjanjian. Mereka menerima Taurat, menerima segala sesuatu. Tetapi ketika mereka tidak mempunyai iman terhadap Tuhan, terhadap Allah yang berjanji itu, maka mereka walaupun menerima perjanjian, tapi tidak masuk ke dalam orang-orang perjanjian. Sama juga dalam kehidupan Kristen kita. Kita baptis anak, mengindikasikan apa? Anak saya ini adalah anak orang percaya, dia masuk tercakup dalam perjanjian Allah, maka saya baptis. Tapi nanti ketika dia sudah besar, kalau dia sendiri tidak mau sidi, tidak mau mengaku iman, mengaku percaya, dia bukan anak perjanjian. Saudara paham ya? Sama, Israel sama. Mereka secara jasmani keturunan Abraham, ya. Mereka masuk tercakup dalam perjanjian. Berdasarkan perjanjian Tuhan terhadap Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi ketika mereka menolak beriman kepada Allah yang berjanji itu, mereka tidak masuk ke dalam anak-anak perjanjian. Mereka bukan anak-anak Allah. Maka dengan demikian kita orang Kristen, saudara, kita harus mendidik anak-anak kita itu dari kecil, sejak kecil. Ya. Kita harus mendidik mereka di dalam iman yang sejati dan membiarkan anugerah Allah bekerja. Ya. Mereka masuk sebagai anak-anak perjanjian. Ya. Jangan lihat-lihat belakang. Jangan mengganggu orang yang khotbah. Ya. Jadi anak-anak kita, saudara, itu tercakup dalam perjanjian orang tuanya. Orang tuanya orang percaya. Maka mereka adalah anak-anak perjanjian, kita baptis mereka. Tetapi nanti mereka harus mengaku iman dan percaya mereka secara terbuka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini menegaskan bahwa mereka betul-betul anak perjanjian. Apakah ada anak-anak orang Kristen yang kemudian menolak untuk percaya? Ada. Itu hanya membuktikan mereka bukan anak-anak perjanjian. Dan mereka kalau kita telusuri dari akar pemilihan Allah, mereka tidak dipredestinasikan untuk diselamatkan. Nah itu sebabnya saudara, rahasianya ini. Kenapa orang-orang Belanda sekarang banyak ateis? Dulu kan orang tua mereka Kristen, mereka sangat percaya. Tapi kenapa anak-anak mereka ateis sekarang? Kan keturunan orang Kristen dulunya. Kenapa ateis? Ini membuktikan mereka tidak tercakup di dalam perjanjian secara rohani. Karena mereka menolak beriman. Ya. Jadi tidak ada iman, Anda tidak masuk dalam perjanjian yang sesungguhnya. Hanya disebut perjanjian tapi secara jasmaniah. Sama dengan Israel tadi. Ya. Jadi saya pikir ilustrasi-ilustrasi ini cukup untuk memberikan penjelasan kepada saudara. Sehingga ketika kita melihat atau memandang Israel itu, mereka saat ini bukan orang-orang perjanjian dalam pengertian secara rohaniah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka bukan. Lalu kemudian secara jasmaniah bagaimana? Itu yang saya anggap tetap berjalan. Ya. Secara rohaniah mereka tidak ada harta rohani dalam Kristus. Mereka terbuang kecuali mereka bertobat dan percaya kepada Kristus. Jadi teman-teman sudah paham ya, jangan teman-teman ini asal membabi buta membela Israel. Bahkan kita tahu ya, Israel sekarang itu tidak ada hubungannya dengan Israel masa lalu. Israel sekarang ini adalah orang-orang Yahudi Askenazi. Hanya ada 2 suku yang sudah kawin campur, sedangkan 10 suku yang lain sudah hilang. Ya, tidak ditemukan lagi. Bisa jadi ya sudah habis dibantai, ya. Karena sudah lama sekali ya dari pembuangan ke Babel, bahkan dibantai juga sama
orang Jerman ya, orang Nazi dan sebagainya. Jadi secara rohani Israel ini sudah ditolak, teman-teman. Sudah ditolak oleh Tuhan. Secara jasmani iya, menurut Pendeta Muriwali. Tapi sebelumnya saya mau kasih nampak dulu ya, karena ini bahaya nih. Kalau MIM ini bahaya nih, soalnya nanti bisa cari masalah dia ya, bisa fitnah-fitnah nanti. Jadi bagi teman-teman silakan dicek ya, ini videonya, ini linknya, jadi saya ambil dari tempat dia, ya Israel dalam pandangan Pendeta MIM. Saya nggak ambil full panjang 55 menit karena nggak mungkin. Kalau saya ambil terlalu panjang nanti saya kena strike, ya bahaya. Karena kita tahulah Pendeta MIM ini punya dendam kesumat dengan saya ya, punya dendam pribadi. Jadi kita harus agak hati-hati dan kita tunjukkan sebagai bukti bahwa inilah pernyataan dari MIM sendiri. Ya, jadi nggak ada alasan bagi Yesus untuk memimpin bangsa Israel sekarang untuk menghancurkan Hamas. Ya iyalah, waktu Yesus masih ada aja, Yesus nggak pernah memimpin orang-orang Israel untuk menghancurkan Romawi. Romawi aja nggak pernah mereka lawan, apalagi Hamas. Nggak nyambung nantinya kan gitu. Nggak ada alasan bagi Yesus. Mereka bukan pengikut Yesus. Malah mereka adalah orang yang menyalibkan Yesus. Kalian bayangkan, nenek moyang mereka adalah orang-orang yang menyalibkan Yesus. Terus kalian suruh Yesus membela mereka. Masuk akal nggak? Ya. Mereka lah yang membunuh Yesus. Tiba-tiba kalian suruh, Yesus, tolonglah bangsa Israel. Lawanlah ya Hamas itu. Kan nggak masuk akal. Dan ada pernyataan yang bagus sekali ya dari si Muriwali ini. Pendeta MIM mengatakan bahwa Tuhannya orang Israel dan Tuhannya orang Kristen tidak sama. Bagus ini. Ini sekaligus menampol Polycarpus yang sok-sok menyamakan Tuhan mereka dengan Tuhannya orang Israel. Nggak sama Tuhan kalian, kawan-kawan. Tuhan Israel itu hanyalah Elohim. Tuhan kalian ada plusnya, kan gitu. Ada plus-plusnya gitu. Ada plus Roh Kudus, ada plus Yesus. Udah beda. Dari dulu saya sampaikan, yang namanya es kelapa tentu saja berbeda dengan es kelapa plus jeruk plus gula aren. Coba kalian minum kelapa dibandingkan dengan kelapa, jeruk, gula aren. Pasti beda rasanya. Jadi Tuhannya beda, kawan-kawan. Tuhannya beda. Jadi kalian minta kepada Tuhan yang mana untuk membantu Israel? Halo Polycarpus, kalian suruh Tuhan yang mana nih bela Israel nih, Polycarpus nih? Kalian suruh Yesus. Nggak mau lah Yesus. Orang dia disalibkan, murid-muridnya dibantai sama orang Yahudi juga, ya, dicari-cari, dipersekusi, dibunuh. Stefanus dibunuh kan gitu. Yang lain juga, waduh, kalian suruh pula Yesus bantu. Lawak-lawak aja kalian ya. Terus dikatakan bahwa Israel itu nggak punya akses kepada Bapa di surga. Karena menurut teman-teman Kristen, jalan menuju Bapa itu kan Yesus. Jadi gimana caranya orang Israel menuju Bapa tanpa jalan? Tanpa melewati Yesus, nggak bisa. Ya. Kalian ibaratnya gini, kalian mau jumpai presiden, tapi sekretaris negaranya nggak senang sama kalian nih, hubungan pribadinya nggak baik. Nggak dikasih jumpa kalian. Walaupun protokolnya sudah kalian ikuti ya, ajuin proposal, ajuin surat gitu kan, sudah menunggu, tapi nggak dikasih masuk. Kenapa? Nggak mau. Sekretaris negaranya nggak mau kasih jumpa. Ya, sama misalnya saya sekretaris nih, kalian mau jumpa kepada bos saya nggak mau kasih kamu masuk, kamu mau ngomong apa? Ya, kecuali bos saya langsung telepon. Kalau bos saya nggak tahu kamu mau jumpa, saya cegat, ya, saya intercept supaya permohonan kamu nggak bisa, sah-sah saja kan? Jadi di sini Yesus nggak mau kasih jumpa, Yesus nggak mau kasih Bapak nolong kalian, Yesus nggak mau agar kalian tuh bisa punya akses kepada Bapak. Mau ngomong apa kalian? Ya benar sih, yang dibilang MIM ini masuk akal juga gitu. Karena Yesus lah jalan itu kan. Jadi mereka nggak punya. Orang-orang Israel yang tidak terima Yesus nggak selamat. Waduh, ini kacau juga ya. Kalau udah bicara teologi ya suka-suka MIM lah. Ini ranah teologi kan. Menurut MIM, orang Israel yang tidak percaya Yesus tidak selamat. Sedangkan Israel yang percaya Yesus siapa gitu? Percaya Yesus cuma berapa persen? Bangsa Yahudi itu yang jadi Kristen, yang agamanya Kristen nggak sampai 2%. Agama Kristen di Israel itu 2% memang, 2, sekian. Tapi 2, sekian itu
Itu di situ ada orang Asia, ya, orang Eropa, orang Amerika yang udah pindah ke sana yang bukan suku Yahudi maksudnya. Ya bule-bule gitu kan, orang Jerman gitu. Dan juga orang Arab. Karena di Israel juga banyak orang Arab. Ada juga orang Arab yang Kristen gitu kan. Sedangkan orang Yahudinya, yang suku Yahudi, yang Kristen, itu nggak nyampe 2%, 1, sekian. Nggak nyampe 1 malah sekarang mungkin. Berkurang terus. Dan bagi orang Yahudi sendiri itu sudah dianggap keluar gitu. Sudah dianggap bukan orang Yahudi lagi. Sudah meninggalkan Yahudi. Karena orang Yahudi nggak boleh jadi Kristen. Itu udah dianggap keluar. Sama kayak orang Padang. Tiba-tiba dia jadi Kristen. Itu sudah dianggap keluar kan. Orang Aceh, orang Padang, kalau ada yang jadi Kristen, itu sudah dianggap bukan orang Aceh, bukan orang Padang. Sudah diasingkan. Sudah diekskomunikasi. Excommunication. Ya, keren namanya ya. Oke, terus dikatakan inilah orang-orang Israel yang membuat Paulus sedih. Waduh, Paulus lagi dibawa ya. Jadi Paulus sedih melihat orang-orang ini, dan inilah yang dikatakan oleh Paulus orang-orang yang tidak selamat, kan begitu. Terus MIM mengakui bahwa Abraham itu menikah lagi dan punya banyak anak ya. Jadi Abraham itu poligami, teman-teman. Ini sekaligus menjawab bahwa Abraham itu poligami, dan apa yang dilakukan Abraham itu berkenan di mata Tuhan. Nggak pernah dimarahin sama Tuhan dia ya. Oh Abraham, ngapain kau poligami? Gue ketok kepalamu. Nggak ada. Nggak pernah ada cerita seperti itu. Abraham itu poligami ya sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Terus kita lanjut kepada pernyataan MIM yang menurut saya gabrul ya. Menurut saya nih. Dia katakan hanya Ishak lah yang dipilih oleh Tuhan. Ya, jadi di antara dua anak, Ishak dan Ismail, yang dipilih Ishak. Terus Ishak punya dua anak lagi nih. Ya, Esau dan Yakub. Yang dipilih Yakub, Esau enggak. Jadi Esau disingkirkan. Ya. Terus yang lucunya apa? Begitu anak Yakub ada 12, ya 12 cowok, ada cewek lagi. Tapi yang dianggap kan cuma 12. Ya, karena yang mewarisi gitu. Dari 12 ini, semuanya adalah umat pilihan. Kan aneh gitu. Waktu zaman bapaknya, zaman kakeknya cuma satu yang boleh jadi bangsa pilihan. Ya, cuma satu gitu. Karena berkat itu, berkat orang tua kepada anak, cuma satu anak yang biasa yang dapat. Betul tidak? Coba cek orang-orang Yahudi punya kebiasaan. Misalnya kamu punya 10 anak nih, hanya akan ada satu anak yang dapat berkat khusus dari orang tuanya. Jadi bapaknya itu sebelum meninggal akan doakan khusus untuk anak tersebut yang diberkati. Hanya satu biasanya. Tapi kok yang anak Yakub 12-nya semua dapat? Kok bisa gitu? Kok beda dengan bapak dan kakeknya gitu kan? Waktu zaman Yakub, cuman Yakub, Esau nggak dapat. Padahal cuma 2 orang loh. Ya. Waktu Ismail dan Ishak, dibandingkan anak-anak yang lain ya, Ismail, Ishak juga ada adik-adik yang lain gitu. Kenapa yang dipilih cuman si Ishak doang? Ismail enggak, anak-anak yang lain enggak, cuman dia. Sedangkan giliran 12 orang anak, ya, ini semua dipilih. Padahal mama mereka juga beda. Ya, mamanya juga beda gitu. Yakub poligami, ada 4 istrinya. Ada 4 istrinya, bayangkan. Terus dia punya 12 anak. 12-nya diberkati. Ya, 12-nya dipilih. Dari mana jalannya? Kenapa bukan satu? Esau sama Yakub cuma 2 orang. Kok susah kali berkati cuma 2 orang? Kan aneh. Terpikirkan nggak sama kalian, teman-teman? Masa Tuhan bisa memberkati 12 orang, tapi nggak bisa memberkati 2 orang? Ya, nggak bisa. Kan aneh. Betul tidak? Ya, 2 orang bisa dipilih. 12 orang bisa dipilih, 2 orang nggak bisa. Aneh. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Kuat dugaan ya, ini menurut saya. Kenapa dibuat ceritanya seperti itu oleh orang-orang Yahudi? Ya karena 12 suku ini nenek moyang mereka. Kalau cuma 1 orang yang dipilih, misalnya Yusuf, hanya Yusuf yang dipilih, 11-nya enggak, mereka pasti sedih dong. Kan begitu. Tapi karena mereka ini semua adalah orang Yahudi, ya udah 12-nya diberkati semua. 12-nya itu dipilih semua. Ini kan gabrul. Giliran bapak sama kakeknya cuma 1. Giliran mereka 12-12-nya dapat pilihannya itu ya, dipilih oleh Tuhan. Kan lawak-lawak nih. Ya, jadi dibilang sama MIM,
Bukan anak-anak dari daging yang disebut anak perjanjian, tapi anak yang benar ya. Anak yang benar artinya benar menyembah kepada Tuhan yang benar ya. Masalahnya Tuhan mana yang benar gitu kan? Lawak-lawak juga. Terus dikatakan bahwa Ismail itu bukan anak perjanjian. Mungkin aku tampilkan ayat sedikit ya. Kadang-kadang capek juga nih ngejawab Polikarpus dan teman-teman sebelah. Jadi di sini dikatakan ya tentang Ismail nih. Tentang Ishak, sorry. Nih, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Clear ya? Kalau Ishak disebut anak perjanjian, ya sudahlah, kasih aja lah. Ya, Ishak itu anak perjanjian, sedangkan Ismail anak yang diberkati. Ya, dari keturunan Ismail akan jadi anak yang diberkati, dari keturunan Ishak akan jadi anak yang dipilih, anak perjanjian. Ya udah nggak apa-apa lah. Lebih bagus diberkati atau dipilih, terserah kalian lah. Dan kita bisa lihat ya, bagaimana orang-orang keturunan Ismail ini benar-benar diberkahi. Orang-orang Arab tuh nggak perlu capek-capek kayanya minta ampun. Kalian pernah lihat nggak Jazirah Arab tuh? Semenanjung Arab. Kadang kita bingung juga ya. Di atasnya ada minyak. Ya. Bayangkan, Suriah ada minyak di atas. Di sampingnya Yordania ada minyak. Di bawahnya Arab Saudi. Ya, Arab Saudi, Yaman, Oman, itu semua ada minyak. Kenapa di tengah, yaitu Israel doang, nggak ada minyak? Kalian sadar nggak? Kalau Israel tuh nggak punya minyak. Aneh kan? Di atas dia ada minyak. Di kanan dia ada minyak. Di bawah dia ada minyak. Samping kiri ya laut. Kalau ada kiri, mungkin kiri ada minyak juga gitu. Ya, di sebelah kiri nanti ada minyak juga. Tapi khusus Israel nggak punya minyak. Khusus Israel nggak punya minyak. Kenapa? Karena dia nggak diberkahi. Nah, itu jawabannya. Dia nggak diberkati oleh Tuhan. Itulah dia nggak punya minyak. Sedangkan yang lain nggak perlu capek-capek, nggak perlu kerja sampai keras kali, kaya, sukses. Ya karena mereka diberkati Tuhan. Ini yang teman-teman harus pikirkan ya. Dan mungkin banyak teman-teman yang nggak sadar nih, terutama teman-teman Kristen ya. Kalian nggak tanda tanya gitu, kenapa Israel yang di tengah-tengah nggak punya minyak? Di atas ada Suriah, ada Lebanon, ya. Di sebelah kanan ada Yordania kan gitu. Kanannya lagi udah ada Iran, Irak gitu kan. Iran minyak semua tuh. Ke bawah minyak juga, Arab Saudi. Kok dia nggak punya? Ya karena dia nggak diberkati, sesimpel itu kok. Ya, sesimpel itu. Jadi Israel ini adalah orang-orang terbuang. Mereka ini orang-orang yang pernah dipilih, tapi karena tegar tengkuk, karena hidupnya nggak benar, ya nggak dipilih lagi. Masa kamu mau selamanya dipilih? Kita ambil contoh Esau. Kita ambil cara pandang orang Kristen ya. Ini cara pandang orang Kristen. Esau bapaknya orang benar, tapi kenapa dia dianggap nggak benar? Teman-teman Kristen kan selalu bilang gitu, Esau tuh orang nggak dipilih gitu. Istilahnya kayak orang yang nggak diberkahi sama Tuhannya. Padahal Esau nggak jahat-jahat gitu kan. Bahkan Esau memaafkan apa yang dilakukan oleh adiknya. Ya. Bayangkan, Yakub udah mencuri, dia punya berkat, mencuri kesulungannya. Saat dia pulang, apakah Esau bantai dia? Nggak ada. Esau peluk dia. Ya. Setelah si Yakub pulang dari perantauannya, setelah dia cari istri ya, terus nggak tahu mau tinggal di mana, dia pulang ke sana, dipeluk sama Esau. Bayangkan. Ya, bayangkan, Esau itu juga nenek moyangnya orang Arab, ya, karena Esau kawin dengan atau nikah dengan anaknya Ismail. Mereka nenek moyangnya orang Arab. Bayangkan, ya. Esau itu kalian anggap nggak diberkahi, nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Ya. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang orang tuanya orang benar, tapi dia sendiri orang nggak benar? Harusnya lebih parah dong. Esau yang orang tuanya benar, tapi hanya karena dia berantem sama Yakub, itu kalian anggap hidupnya nggak diberkahi. Ya, padahal kesalahan dia cuma berantem sama Yakub, yang notabene padahal Yakub nipu dia. Yakub nipu dia loh. Bukan dia yang cari gara-gara dengan Yakub, tapi Yakub yang cari gara-gara dengan dia. Betul nggak?
Kecuali Esau pukulin adiknya, suka bully adiknya. Ya, karena kan fisik dia kuat, dia pemburu. Tapi dia nggak pernah kan bully adiknya, pukulin adiknya. Tapi digambarkan oleh teman-teman sebelah, seakan-akan Esau ini anak terbuang gitu. Padahal bapaknya Ishak, orang benar kan gitu. Apalagi orang Yahudi. Mereka hidupnya nggak benar. Esau yang hidupnya benar aja kalian anggap nggak diberkahi, apalagi orang Yahudi yang hidupnya kalian tahu sendiri nggak benar. Kan nggak mungkin Tuhan berkahi mereka. Lebih nggak masuk akal. Lebih gedebrul gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga pernyataan MIM ini didengar oleh teman-teman Polikardus ya. Jangan bela Israel. Ya apalagi sampai kalian siap mati demi Israel, itu konyol sekali. Ya. Kita lihat nih lagi ribut ya, tapi saya nggak usah sebut lah. Ya. Di Sulawesi Utara lagi ribut di salah satu daerah ya, di salah satu kabupaten. Ya, saya barusan ngontek Pak Luken nih, belum dibalas sama Pak Luken ya, karena Pak Luken ketua FKUB wilayah Sulawesi Utara nih. Saya mau nanya ini, kok bisa ribut? Ributnya gara-gara bela Israel, bayangkan. Kalau bela Palestina, oke, sesuai dengan undang-undang kita. Menentang namanya penjajahan. Sesuai undang-undang. Membela Israel dari mana gitu dasarnya? Membela penjajah dari mana dasarnya? Aneh gitu ya. Saya nggak habis pikir gitu, kalau besok kita diserang sama Belanda lagi, atau diserang oleh bangsa lain untuk mau dijajah, apakah kita akan bela dia? Misalnya contoh nih, Israel datang ke Indonesia mau jajah Indonesia. Apakah Polikardus ini akan membela Israel? Oke, jajah saja, nggak apa-apa, kita bantu gitu. Ya, saya nggak habis pikir. Ya, semoga ini bisa membuka mata teman-teman sebelah lah. Ya, terutama kalangan Polikardus. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.